Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Bu Yuyun Heratul Anis. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, masih tetap di rumah saja ya, masih sehat-sehat, semoga tetap semangat ya. Meskipun di rumah kita akan belajar ya, lewat di rumah dengan menggunakan media pembelajaran ya, lewat aplikasi di internet ya. Oke, kita langsung aja bahas mengenai cara membuat soal hot sejarah. Apa itu hot ya? Hot itu adalah high order thinking ya. High order thinking itu adalah soal-soal yang membutuhkan pemikiran tinggi, tidak hanya sekedar menghafal, mengingat ya. Apalagi Bu tahu kalian paling sulit ya, paling malas menghafal ya. Biasanya, Bu kok banyak hafalannya sih Bu nggak usah hafalan gitu ya. Oke, kita akan coba membuat ya, mempelajari dulu apa itu HOTS ya, apa dan bagaimana cara membuat soal HOTS sejarah. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang materi kelas 10 ya. Jadi ini adalah materi kelas 10 semester pertama. Oke, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah apa itu sejarah? Yang kemudian yang kedua adalah bisakah kita hidup tanpa sejarah? Oke, silakan Ani jawab pertanyaan pertama. Ya. Oke, Budi. Oke, Arifan. Ya, sejarah ada masa lalu, ya peristiwa di masa lalu. Ya, benar. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bisakah kita hidup tanpa sejarah? Bisa nggak kira-kira? Oke, silakan Rizal. Ya, masih benar, kok masih kurang. Oke, silakan. Kita bisa hidup tanpa sejarah. Wah, hebat berarti ya, kamu bisa hidup tanpa sejarah, berarti nggak punya masa lalu ya. Ya, jadi kita ya, ini adalah pertanyaan, antara pertanyaan pertama dan kedua ini kira-kira lebih mudah mana jawabnya? Ya, lebih mudah pertama, karena yang pertama itu sifatnya hafalan ya, yang kedua ini membutuhkan pemikiran lebih lanjut lagi, makanya namanya soal HOTS ya, high order thinking. Oke, kita sebelum membuat soal HOTS kita akan membuat ini dulu ya, merancang yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian menentukan learning path ya, atau ini ya, path itu kan jalur ya, jalur pembelajarannya seperti apa. Kemudian desain mundur. Ini tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini yang di kelas 10 ya, yang akan kalian pelajari adalah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Itu apa maksudnya CC4? CC4 itu adalah ini ada skema berpikirnya ya. C itu simbolnya konseptual, di situ adalah soal tentang konsep. Ya, kemudian C4 ini butuh analisis ya. Jadi C4 ini adalah taksonomi Anderson dan Cartwright ya, yang dikenal dengan AKT. Di sini ada C1 sampai C6. C1 itu apa? Mengingat, kemudian memahami. C2, ketiga itu mengaplikasikan. C4 ini menganalisa ya. C5 mengevaluasi. C6 mensintesis ya, atau create, membuat. Oke, kemudian di sini yang kedua adalah peristiwa sejarah dengan kehidupan saat ini. Ini F itu fakta, ini soal fakta ya. Kemudian C3 ini aplikasi. Kemudian selanjutnya menerapkan cara berpikir sejarah dalam mempelajari peristiwa sejarah dengan tepat. Ini ya, menerapkan cara, ini namanya prosedural. Ini ada di tahapan prosedural, di mana kalian nanti membuat langkah-langkah ini. Kemudian C3 dia mendiskusikan tentang pola pikir sejarah ya. Ini pola pikir ini masuk konseptual, ada di C3. Kemudian menyusun tahap penelitian sejarah ya, ini prosedural juga, merancang penelitian. Nanti kalian Ibu minta membuat sebuah rancangan penelitian sejarah ya. Nanti kita akan bagi kelompok. Di sini dalam membuat soal HOTS itu harus memulai dengan jalur pembelajaran misalnya, dari yang paling rendah atau yang paling mudah sampai yang paling sulit ya. Biasanya yang paling mudah itu apa?
Ya, sebutkan pengertian. Ya, itu mudah kalau kalian belajar ya. Kalau nggak belajar ya sulit juga gitu ya. Pengertian, tapi ini adalah F1 ini hanya sekedar untuk mengetes hafalan. Kalian harus membaca, menghafalkannya. Ya, makanya ada di bawah. Kemudian sudah mengetahui ini ya, menjelaskan ini ya, kedudukan manusia sebagai objek dan subjek sejarah. Jadi konsep ruang dan waktu. Ya, jadi karena kita ada hidup, sejarah itu berkaitan dengan konsep ruang dan waktu ya, kita nggak bisa lepas dari ruang dan waktu. Kemudian kedudukan manusia sebagai objek dan subjek sejarah. Ya, jadi kita sebagai objek dan sebagai subjek sejarah ya, karena kita harus yang mengisi sejarah ya kita. Kemudian ruang-ruang ada ini itu berisi sejarah-sejarah ya, sejarah-sejarah manusia, di mana manusia berperan di dalamnya, manusia beraktivitas di dalamnya. Kemudian mengungkapkan konsep ruang dan waktu serta perubahan dan keberlanjutan ya. Kemudian menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dan menyimpulkan kehidupan manusia dalam proses perubahan dan keberlanjutan. Kira-kira ini ya. Jadi kita materinya adalah manusia dalam konsep ruang dan waktu serta dalam proses perubahan dan keberlanjutan. Karena kita tidak bisa berubah dan kita tidak bisa menghindari perubahan ya, dan keberlanjutan ini. Ya, meskipun kalian diam di tempat, hidup ini atau waktu terus berjalan ya, otomatis akan berubah menjadi tua ya. Mana ada orang semakin lama semakin muda? Tidak ada semakin lama semakin muda ya, tidak ada ya. Semakin lama semakin tua, berubah. Meskipun kita diam ya, suatu saat rambut kita akan memutih juga ya. Itu manusia dalam proses perubahan dan berlanjutan. Setelah membuat jalur tadi pembelajarannya dari yang paling rendah sampai yang tingkatan intelektual yang paling tinggi, di sini ada indikator ya. Jadi indikator tujuan pembelajarannya nanti yang utamanya kalian menyadari pentingnya sejarah dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya sekedar kalian menyebutkan apa itu sejarah, pengertiannya apa ya, ruang dan waktu apa pengertiannya, atau macam-macam konsep waktu. Bukan hanya sekedar itu, tapi kalian memahami pentingnya sejarah. Kalau sejarah itu tidak penting, maka Bung Karno tidak akan pernah bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu ibaratnya apa? Kalau orang lupa sejarah, ibaratnya dia amnesia, dia tidak tahu masa lalunya ya. Jadi orang amnesia mau dibohongi, mau dibodohi ya tidak masalah, karena dia nggak tahu masa lalunya. Jadi mungkin di masa lalunya dia orang sukses, orang berjaya gitu ya, tapi ketika dia nggak tahu masa lalunya ya, dia mau aja dibodohi ya. Seperti negara kita, kebangkitan nasional itu muncul ya karena apa? Kita bangga dengan sejarah masa lalu kita. Sejarah masa lalu kita terungkap bahwa Indonesia dulu pernah menjadi memiliki kerajaan yang digdaya, Sriwijaya, Majapahit ya. Seperti itu, baru kita sadar, kemudian baru di situ bangkit, makanya namanya kebangkitan nasional ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di semester ini ya. Di sini nanti setelah kita membuat indikator, nanti ini diturunkan menjadi sebuah pertanyaan ya. Dari yang paling mudah ya, sebutkan pengertian ya, kemudian apalagi sebutkan macam-macam. Itu tuh tingkatan hanya menguji ingatan ya, ingatan. Nanti kalian mengingat enggak arti sejarah, tapi apa penting setelah kalian ingat terus ngapain ya? Tidak cukup hanya untuk mengingat, tapi apa kemudian ini pertanyaannya, manusia hidup di luar ruang dan waktu, bisakah ya? Kira-kira ya, kalau sudah di luar ruang dan waktu berarti di alam lain. Bisa lagi apa artinya di alam lain? Apa ya, meninggal ya, di alam barzah sana ya. Ya, kemudian masa lalu terus mengalami perubahan dan ada yang tetap berlanjut. Nah, kira-kira apa yang masih berlanjut sampai saat ini? Adakah tradisi di daerah kalian yang mulai mbah kalian sampai sekarang masih ada? Oke, silakan Ani. Iya, ada ya. Ada, yaitu apa? Mungkin tradisi bersih desa ya, kemudian kenduri ya. Itu adalah yang tetap berlanjut. Tapi adakah yang berubah? Ya pastinya ada. Mungkin desa ya, atau kota yang dulunya desa sekarang menjadi
kota.